Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aulia Ramadhani M2A dengan NIM 151423030 dari kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap. Nah, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam penjelasan video kali ini. Yang pertama itu ada model pengelolaan dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang kedua ada kajian pengorganisasian pembelajaran kelas rangkap. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Pertama itu ada model 221, yakni 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 1 ruangan. Nah, pada model 221 ini, guru mengajar dalam satu ruangan yang terdiri dari 2 kelas yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda dari masing-masing kelas. Nah, misalkan guru mengajar kelas 5 pada mata pelajaran IPA dan kelas 6 pada mata pelajaran IPS dalam satu ruangan. Nah, guru mengajar satu kelas terlebih dahulu, sementara kelas lainnya itu diberikan tugas mandiri kemudian bergantian. Dan yang kedua itu ada model 222, yakni 2 ruangan, 2 kelas, dan 2 mata pelajaran. Nah, pada model pembelajaran kelas rangkap ini, guru mengajar dalam 2 ruangan yang terdiri dari 2 kelas yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda dari masing-masing kelas. Nah, misalnya guru itu mengajar mata pelajaran IPS di kelas 5 dan mengajar IPA di kelas 6. Topik IPS dan IPA yang diajarkan ini tidak memiliki keterkaitan, sehingga kelas itu sebaiknya dipisahkan sehingga proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Kemudian yang ketiga itu ada model 3 ruangan, 3 kelas, 3 mata pelajaran atau model 333. Nah, yang dimana guru itu mengajar dalam 3 ruangan yang terdiri dari 3 kelas yang berbeda dan mata pelajaran yang berbeda dari masing-masing kelas. Nah, misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran IPS, kemudian kelas 5 dengan mata pelajaran IPA, dan kelas 6 dengan mata pelajaran matematika. Kemudian ada model lainnya, yakni CATS mengembangkan 3 model kelas rangkap di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada model combined grades atau model pembelajaran yang dimana dalam satu kelas itu terdapat 2 atau 3 tingkatan kelas, sehingga guru dapat membagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di sekolah untuk beberapa tingkatan atau hanya 2 tingkatan saja. Kemudian yang kedua ada model continue progress, yaitu model pembelajaran kelas rangkap yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap tingkatan kelas sesuai dengan lama sekolah. Nah, tujuannya adalah setiap anak itu berkesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan umur dan perbedaan sikap dan kemampuan ketika belajar bersama. Kemudian yang terakhir itu ada model mixed age atau multi age grouping, buat untuk anak dalam kelompok umur, jenis kelamin, dan kemampuan yang berbeda di dalam satu ruangan. Nah, baik, yang kedua itu kajian pengorganisasian dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, pengorganisasian kelas ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam organisasi kelas, yakni seperti memperhatikan sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas seperti apa, dan tindakan seleksi dan kreatif. Kemudian ada beberapa hal dalam pengorganisasian kelas itu. Yang pertama ada penataan ruang kelas. Nah, penataan kelas ini memerlukan perhatian dan perencanaan yang sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Nah, yang dimana aktivitas murid dan mobilitas belajar yang sangat tinggi, murid itu dituntut untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas, mengambil dan mengembalikan bahan belajar, menyimpan alat, melakukan pengamatan baik secara individu maupun kelompok. Semuanya itu dilakukan secara terarah dan tidak diawasi oleh guru secara terus-menerus dalam pembelajaran kelas rangkap. Ada beberapa juga yang diperlukan dalam kelas, seperti daerah pajangan, seperti hasil karya murid contohnya. Kemudian yang kedua itu ada sinar atau cahaya yang mencukupi dalam kelas. Kemudian yang ketiga panas dan ventilasi, ada papan tulis, bangku dan kursi, meja guru, sudut aktivitas, contohnya itu seperti sudut membaca juga harus ada. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian murid. Nah, ada 2 hal yang mencakup pengorganisasian murid ini, diantaranya kelompok belajar
dan tutor. Nah, perlu diingat bahwa ruang kelas itu bukan hanya sebagai tempat guru mengajar dan murid duduk mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Namun di dalam kelas itu membutuhkan kelompok belajar dan tutor. Kelompok belajar itu sangat penting karena guru tidak selamanya dapat bersama-sama bersama murid di dalam satu kelas. Nah, terkadang guru harus melihat kelas lain untuk membelajarkan kelas tersebut. Kemudian yang kedua itu ada tutor sebagai organisator kelas. Tutor itu adalah orang yang dipilih dari kalangan murid atau orang lain yang mempunyai kemampuan lebih untuk membantu murid lain dalam belajar. Nah, oleh karena itu peranan tutor ini sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu. Tutor juga itu bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan guru yang membantu guru dalam proses pembelajaran, seperti contohnya itu tutor sebaya, tutor kakak kelas, tutor masyarakat, tutor dari penjaga kelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada disiplin kelas. Disiplin kelas yang dimaksud di sini adalah guru menciptakan aturan dan kegiatan agar murid terikat oleh kegiatan belajar, sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan disiplin kelas. Kemudian poin yang ketiga itu ada lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, pentingnya lingkungan bagi pengajaran itu adalah sebagai bukti bahwa di permukaan bumi ini terjadi interaksi baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun alam dengan alam. Nah, adanya interaksi tersebut itu dapat dilihat hasilnya sebagai media pengajaran, sehingga pengajaran itu tidak hanya berupa bukti-bukti yang berada di dalam buku atau bukti pengalaman pengganti berupa alat peraga, melainkan bukti langsung yang ada di sekitar siswa seperti alam, atau siswa itu bahkan harus dibawa keluar kelas dengan melakukan karya wisata. Nah, proses belajar mengajar di dalam kelas itu tidak selamanya efektif tanpa adanya alat peraga sebagai pengalaman pengganti yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Namun dalam beberapa sekolah itu minimnya alat peraga yang tersedia, sehingga dapat menyebabkan guru itu perlu memikirkan beberapa cara agar siswa itu mengerti tentang proses pembelajaran yang dapat diberikan, yakni dengan memanfaatkan lingkungan yang bisa dijadikan sebagai media pengajaran untuk memberikan pengalaman langsung yang tidak begitu saja dapat dilupakan oleh siswa karena lingkungan tersebut itu mudah diketahui setiap siswa. Dengan demikian bahwa pengajaran di luar kelas itu banyak keuntungannya dibandingkan pengajaran yang hanya di luar kelas saja, karena lingkungan yang ada di sekitar sekolah dan sekitar tempat tinggal siswa itu dapat dijadikan media pengajaran yang berguna. Apalagi untuk melakukan pengajaran di luar kelas tersebut itu dapat menggunakan sedikit biaya yang diperlukan, sehingga tidak memberatkan bagi siswa untuk melakukannya. Baik, sekian dari saya untuk materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.